Hadis boleh berdusta? Lain. Menurut Al-Quran Nur Karim, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dikatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Anahal, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Perhatikan hadis ini. Tolong Anda nanti bagaimana? Apakah Anda masih mengatakan bahwa Muhammad mengajarkan apa yang diajarkan Allah? Dari Ummu Kulsum berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara, yaitu perkara manusia kecuali yaitu pada saat perang, saat mendamaikan permusuhan di antara manusia dan dalam perkataan suami terhadap istri serta perkataan istri terhadap suaminya. Boleh berdusta, Bang, di dalam 3 hal. Tuduhan mereka. Al-Quran melarang bohong dan menyebut pembohong tidak beriman. Tapi Nabi membolehkan bohong dalam 3 kondisi. Berarti kontradiksi. Jawaban utama, ini bukan kontradiksi, tapi penjelasan. Kenapa? Karena Al-Quran memberi kaidah umum, hadis memberi rincian dan pengecualian. 1. Dalil Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 15. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman. Makna ayat yang dikecam adalah kebohongan sebagai sifat kebohongan untuk menipu, menzalimi, menentang kebenaran. Ini larangan umum. Hadis dari Kulthum bint Uqbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan dalam 3 kondisi. Perang, mendamaikan orang, suami istri. Ini bukan boleh bohong sesuka hati, tapi pengecualian dalam kondisi darurat maslahat. Analogi, biar jelas. Al-Quran, jangan bohong. Hadis, dalam kondisi tertentu ada pengecualian. Sama seperti Al-Quran dirikan syalat, menjelaskan jumlah rakaat, waktu, tata cara. Poin kunci hadis itu, menjelaskan, merincikan, memberi konteks, bukan membantah Al-Quran. Sekarang lihat fakta di Alkitab sendiri. Bohong demi menyelamatkan dan dibenarkan. Kasus bidan di Mesir, Keluaran 1:19. Bidan berkata kepada Firaun, padahal tidak jujur. Perempuan Ibrani melahirkan sebelum bidan datang. Ini bohong untuk menyelamatkan bayi. Reaksi Tuhan? Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bohong dilakukan, tidak dihukum, bahkan diberkati. Rahab berbohong, malah dianggap orang beriman. Kasus Rahab, Yosua 2:5. Rahab berbohong untuk melindungi mata-mata. Diakui dalam perjanjian baru, Ibrani 11:1. Rahab disebut orang beriman. Bohong dipuji jadi teladan iman. 3. Roh dusta dari Tuhan, 1 Raja-Raja 22:21-23. Aku akan menjadi roh dusta di mulut semua nabi itu. Tuhan telah menaruh roh dusta di mulut nabi-nabimu. Perhatikan baik-baik, ini bukan manusia yang berdusta, tapi roh dusta datang atas izin Tuhan. Kalau mereka bilang, bohong tidak boleh sama sekali, kenapa dalam Alkitab Tuhan mengizinkan bahkan menaruh roh dusta? Dari semua ini kita dapat pola. Bohong dalam kondisi tertentu ada, demi tujuan tertentu ada, bahkan didukung Tuhan ada. Kalau kalian bilang harus jujur mutlak tanpa pengecualian, kenapa dalam Alkitab sendiri ada bohong untuk menyelamatkan, bohong yang dipuji, bahkan roh dusta dari Tuhan? Jadi realitanya, kejujuran tidak selalu absolut dalam praktik. Ada kondisi tertentu yang dikecualikan. Kalau kalian akhirnya bilang itu ada kondisi tertentu, maka kalian sudah mengakui konsep yang sama seperti dalam Islam. Ada kondisi tertentu di mana ucapan tidak harus literal demi maslahat.